Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari kasih Tuhan. Kita jumpa kembali pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 dalam renungan harta sepanjang masa yang merupakan tulisan atau rangkaian khotbah hamba Tuhan almarhum Bapak Pendeta Dr. Yakub Nahuwai MA yang memuat 365 inspirasi yang akan membantu kita menemukan rahasia kehidupan dalam hari-hari hidup yang kita jalani. Untuk itu mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kembali kami datang merendahkan diri di hadapan hadirat-Mu. Kami membawa pujian syukur hormat kami hanya kepada Bapa yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang membangunkan kami dengan tubuh yang segar dan nyaman, menyambut anugerah-Mu, kasih karunia-Mu yang selalu baru setiap pagi bagi kami. Mohon urapan Roh Kudus atas kami dan juga tempat dimanapun kami berada, untuk kami dapat bersekutu dengan Tuhan. Kami mau mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami yang akan mempedomani seluruh rangkaian kehidupan kami di sepanjang hari ini. Mohon ampunan atas segala salah, pelanggaran dosa dan kejahatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan Tuhan. Amin. Firman Tuhan dari Mazmur 39 ayat yang kelima yang menyatakan, "Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Segala sesuatu ada akhirnya." Kalimat firman Tuhan ini merupakan doa Daud, Raja Israel, yang mengatakan dalam doanya kepada Allah sesuatu yang kita simpulkan dalam kalimat berikut: segala sesuatu ada akhirnya. Bukan saja hal-hal dalam alam semesta, tetapi termasuk umur manusia ada akhirnya. Yang harus kita renungkan dalam perikop ini bukan batas umur manusia, tetapi makna apa yang tersimpan dalam ajal dan kematian manusia. Jadi sekali lagi, yang menjadi fokus kita bukanlah pada batas umur kita, tetapi makna yang tersimpan di dalam ajal dan kematian kita, supaya kita tidak takut atau berduka cita berlarut-larut saat menghadapi kematian seperti orang yang tidak mengenal Allah. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. 1 Tesalonika 4 ayat 13. Kita dapat tabah menghadapi kematian, bahkan dapat berkata seperti Rasul Paulus bahwa kematian itu suatu keuntungan. Filipi 1 ayat 21. Jika kita tahu rahasia kematian, ada 4 rahasia kematian yang diungkapkan Alkitab. Mari kita simak bersama. Yang pertama, kematian adalah sesuatu yang pasti. Suatu saat setiap orang akan mati. Itulah yang ditetapkan Allah.
Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Ibrani 9 ayat 27. Kematian tidak mengenal tempat, usia, jenis kelamin, status sosial, tingkat pendidikan, dan ketenaran serta kemasyhuran yang dimiliki seseorang. Kematian adalah pesuruh Allah yang tidak bisa disuruh pulang tanpa ia melaksanakan tugasnya. Dan sekali lagi, kematian itu adalah pesuruh dari Tuhan, sehingga kita tidak bisa menolaknya. Oleh karena itu, jika kematian telah mengetuk pintu kehidupan kita, maka kita harus merelakannya untuk masuk. Jadi sekali lagi, kalau kematian sudah mengetuk pintu kehidupan kita, kita harus merelakan dia masuk. Kita tidak dapat melarikan diri, diwakili orang lain, tetapi berserah. Yang kedua, kematian bukan akhir dari segala-galanya. Banyak orang berpikir bahwa kematian mengakhiri segala sesuatu. Mereka berkata, mari kita makan dan minum karena besok kita mati. Yesaya 22:13. Memang kematian mengakhiri banyak hal dalam dunia yang fana ini, tetapi tidak di dalam kekekalan. Kematian ibarat jembatan yang menghubungkan yang fana dan yang baka, yang sementara dan yang kekal. Kematian berarti kita dilahirkan ke dalam kekekalan. Jadi sekali lagi, kematian berarti kita dilahirkan ke dalam kekekalan. Demikian ungkapan Elena S. Warren dalam bukunya Dialogue with Death. Jadi percakapan dengan kematian. Tubuh kita memakai atau tubuh kita akan kembali ke tanah, sedang roh kita kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Pengkhotbah 12 ayat 7. Jadi perhatikan, jadi ketika kita mati, tubuh yang masuk ke dalam tanah, roh kembali kepada Tuhan yang empunya. Yang ketiga, kematian adalah cara Allah untuk melakukan apa yang tidak dapat dilakukan manusia. Manusia dapat mematikan tubuh seseorang, tetapi tidak dapat membunuh roh seseorang. Makanya dikatakan kita tidak usah takut pada mereka yang hanya dapat membunuh tubuh, tetapi takutlah kepada Tuhan yang dapat membunuh tubuh dan jiwa. Namun Allah dapat melakukan kedua-duanya. Dan janganlah kamu takut pada mereka yang dapat membunuh tubuh tapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Matius 10 ayat 28. Melalui kematian Allah membawa roh seseorang di sisinya. Mereka yang percaya kepadanya, dan roh mereka begitu berharga di matanya. Mazmur 116 ayat 15. Segala sesuatu ada akhirnya bagi makhluk yang lain,
tetapi bagi manusia ada kekekalan yang ia hadapi. Jadi sekali lagi, ya, semua ciptaan Tuhan ada akhirnya, ya. Tetapi lain dengan manusia, dia bukan hanya berakhir, tapi ada kekekalan. Apakah itu mati kekal atau hidup yang kekal? Siapkah Anda menghadapinya, atau siapkah kita menghadapi kematian? Bersama dengan Allah dalam kekekalan atau pisah dengan Dia untuk selama-lamanya? Yesuslah jalan ke dalam kekekalan bersama Allah dalam kebahagiaan abadi. Yohanes 14 ayat 6. Jadi sekali lagi, ya, ada 3 rahasia kematian diungkapkan dalam Alkitab. Mohon maaf tadi sampaikan 4. Yang pertama, kematian adalah sesuatu yang pasti. Ingat, ya, dia tidak dibatasi oleh umur, jenis kelamin, dan berbagai macam hal lain. Yang kedua, kematian bukan akhir dari segala-galanya, ya. Karena setelah kematian, setiap kita akan menghadapi takhta pengadilan Tuhan. Kemudian kita akan menerima upah. Apa kita ke kiri atau ke kanan, kita ke neraka atau ke surga. Ketika kematian adalah cara Tuhan untuk melakukan apa yang tidak dapat dilakukan manusia. Oleh karena itu, mari kita mempersiapkan diri menghadapinya, sehingga kita dapat bersama dengan Allah dalam kekekalan. Ketika kita tidak siap, artinya kita siap juga untuk tidak bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Jadi sekali lagi, segala sesuatu ada akhirnya. Hidup kita ada akhirnya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Engkau mengingatkan kami di pagi hari ini bahwa segala sesuatu ada akhirnya. Terlebih-lebih hidup kami. Hidup kami tidak dibatasi oleh panjangnya umur, oleh jenis kelamin, suku bangsa, pendidikan, ya, kekayaan, ketenaran, kemasyhuran, pangkat, jabatan. Tidak demikian. Hanya Engkau Tuhan yang tahu. Tetapi kami harus tahu bahwa kematian itu pasti. Bahwa Tuhan yang menentukan, bukan kami. Karena itu kami harus mempersiapkan diri kami dengan sungguh-sungguh menghadapi akhir dari segala sesuatu, terlebih-lebih akhir dari hidup kami. Terima kasih Bapak, Engkau mengingatkan kami agar kami tidak hidup sembrono, tidak hidup mengikuti pikiran hati kami, keinginan daging kami, keinginan mata kami, tetapi kami selalu mohon bimbingan Roh Kudus-Mu yang ada dalam hati kami. Kami tahu Tuhan, kami akan menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupan ini, tapi kami lebih tahu lagi bahwa Tuhan tetap bersama-sama dengan kami, menyertai kami, menuntun kami. Karena itu janganlah kami melepaskan tangan kami dari pegangan tangan kanan-Mu yang membawa kemenangan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.